Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Farinda dari kelas 4E dengan NPM 233510409. Di sini saya akan mencoba mengerjakan kuis pada mata kuliah praktikum grafik komputer, yang mana soalnya adalah buatlah desain objek dua dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda selain yang diajarkan di dalam praktikum, yaitu segitiga, persegi panjang, jajar genjang, dan lingkaran. Yang kedua, dari 3 objek 2 dimensi tersebut, lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Yang ketiga, buatlah desain objek 3 dimensi menggunakan minimal 3 bentuk objek yang berbeda selain yang diajarkan di dalam praktikum, yaitu kubus, prisma segi 6, limas segi 4. Dan yang keempat, ada dari 3 objek 3 dimensi tersebut, lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, objek 2 dan 3 dimensinya mau dari segi warna dan transformasi harus berbeda dari teman-temannya. Baik, di sini saya akan langsung pada kodenya yang telah saya buat. Mungkin saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam kodenya. Yang dimulai dengan objek 2 dimensi. Yang mana di sini adalah ada fungsi trapezoid atau fungsi trapesium, yang mana parameternya ada x1, y1, weight bottom, weight top, dan height atau tinggi. Nah, di dalamnya kita memiliki fungsi lebar alas bawah, yaitu kiri bawah, kanan bawah, kemudian kanan atas, dan kiri atas. Yang selanjutnya ada fungsi pentagon, yaitu fungsi ini menggambar poligon segi 5 yang beraturan yang menggunakan GL polygon, dan yang di atas ini GL quartz, yang mana menghitung 5 titik di sekeliling lingkaran dengan radius tertentu, dan warnanya adalah warna cyan. Untuk warna trapesium itu coklat orange. Dan yang ketiga ada objek fungsi untuk objek bintang, yang mana fungsi ini membuat bintang 5 ujung yang terisi dan dicapai menggambar menggunakan GL triangle fan yang menghubungkan serangkaian titik ke satu pusat. Titik-titik ini secara bergantian berada pada radius luar ujung bintang untuk ujung bintang dan radius dalam untuk lekukan bintang, menciptakan efek bentuk bintang yang sempurna, dan warna ini adalah warna emas. Dan selanjutnya ada penerapan transformasinya, yaitu kita menggunakan fungsi display my to d shapes, yang mana fungsi utamanya adalah GL push matrix dan GL pop matrix yang berguna untuk memastikan bahwa transformasi yang diterapkan pada satu objek tidak mempengaruhi objek lainnya. Yang pertama itu adalah objek trapesium yang diterapkan pada transformasi GL translate F untuk memindahkannya ke posisi kiri atas layar, kemudian GL scale F digunakan untuk mengubah ukurannya, yaitu diperkecil secara horizontal dan diperbesar secara vertikal. Kemudian ada objek pentagon, yang mana menerapkan GL translate F untuk memindahkan ke kanan atas, dan objek ini dibuat secara statis, tidak ada rotasi atau skala tambahan diterapkan selain posisinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada objek bintang, yang mana ditranslasi ke tengah bawah layar untuk memastikan bentuk bintang yang sempurna, dan menerapkan GL scale F secara uniform faktor skala X dan Y, sehingga membuat proporsi bintang tetap terjaga tanpa distorsi. Kemudian ini adalah GL reshape-nya, dan ini adalah fungsi main-nya. Langsung saja saya tampilkan gambar dari 2 dimensi ini. Ini adalah bentuk gambar yang sesuai dengan pada codingan yang telah saya buat.
Namun jika kita ingin mengganti tata letaknya, kita bisa mengatur di translate F ini. Misalnya di sini saya pindahkan ke 0,9 untuk pentagonnya, maka dia akan berpindah ke kanan sedikit. Jika kita ingin kembalikan, kita buat aja 0,6, maka dia akan berada tetap di posisi awal yang telah kita tetapkan awal tadi. Nah, untuk selanjutnya saya pindah ke objek 3 dimensi. Nah, di sini saya memiliki 3 objek 3 dimensi yang mana ada fungsi untuk draw triangular prism, yang fungsi ini menggambar prisma dengan alas segi 3 sama sisi, yaitu puncak depan, kanan belakang, dan kanan kiri belakang. Selanjutnya ada titik-titik alas atas dan alas bawah, alas atas, dan untuk sisi-sisinya ada sisi depan, sisi kiri, dan sisi kanan, yang mana di setiap sisi ini memiliki warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan kuning. Dan untuk alas bawahnya warna hijau gelap dan alas atasnya warna hijau terang. Selanjutnya ada fungsi draw octahedron, yaitu fungsi yang polyhedron dengan 8 muka segitiga yang didefinisikan dengan 6 titik utama, yaitu puncak atas, puncak bawah, X positif, X negatif, Z positif, dan Z negatif. Lalu menggambarkannya pada muka atas 4 segitiga, yaitu atas depan kanan, atas depan kiri, atas belakang kiri, dan atas belakang kanan. Dan muka bawahnya 4 segitiga juga, yaitu bawah depan kanan, bawah depan kiri, bawah belakang kiri, dan bawah belakang kanan. Dan objek yang ketiga adalah silinder atau tabung, yang mana fungsi ini membuat secara manual dengan menggambar 2 alas lingkaran menggunakan GL triangle fan, dan sisi silinder menggunakan GL quad stripe, yang mana ini adalah untuk tutup atasnya yang kita buat dengan warna merah muda, tutup bawahnya dengan merah tua, dan sisi silindernya yang sekelilingnya adalah orange. Nah, untuk penerapannya kita menggunakan fungsi render my 3D shape, yang pada intinya ada GL post matrix dan GL pop matrix agar ketiga objek itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Dan ini adalah posisi kameranya, kita menggunakan Glock 8, yang mana tampilannya kita akan melihat pada posisi ini. Nah, untuk prisma segitiga ini ditempatkan di sisi kiri dengan translasi min 3,5f, 0,0f, dan 0,0f, dan rotasi statis 40 derajat di sekitar sumbu Y. Kemudian ada octahedron atau 8 sisi datar, yang mana fungsi translasinya di tengah, yaitu 0,0 semua, dan untuk rotasi statisnya ada 45 derajat di sekitar sumbu X. Yang terakhir objek silinder atau tabung, yang mana translasinya ditempatkan di sisi kanan, yaitu 3,5f, 0,0f, dan 0,0f, dengan rotasi statis 60 derajat di sekitar sumbu Z. Kemudian ini ada fungsi resize-nya dan fungsi utamanya, dan latar belakangnya ada putih. Mungkin saya langsung compile and run.
Nah, tata letaknya sesuai dengan kita letak di sini, yaitu prisma segitiganya di atas kiri, oktahedronnya di tengah, dan silinder atau tabungnya di kanan bawah. Jika kita ingin mengganti rotasinya, kita dapat menggantikan ini atau di sini ataupun di sini. Ini tempat lokasi daripada tabungnya. Misalnya di sini saya buat 120, maka tampilan tabungnya akan seperti ini. Atau misalnya 180, maka tampilannya tegak seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.